Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Penang sampai Pulau Rote. Mantara iman kita, mantara kasih kita, mantara pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat, karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap, puji nama Tuhan. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih tetap memberikan kita kekuatan kesehatan. Dan saya berharap dan saya berdoa supaya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa, kekuatan doa, kekuatan iman akan senantiasa dalam hidup kita. Ini kita agak bising ya, karena saya sedang berada di luar. Jadi semoga Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, teman-teman supaya saya dapat memakluminya. Puji nama Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami boleh mengerti akan kehendak Bapa, sehingga kami bisa memiliki visi, arah yang jelas, kompas yang jelas dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan bagi kita Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liara rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ya. Jadi dalam kehidupan kita, kalau dalam bahasa Inggrisnya visi atau vision, ya vision itu seperti saya katakan itu adalah arah, gambaran besar yang akan kita gapai, yang akan kita tuju dalam kehidupan ini. Dan tentu mimpi bukan hanya sekedar mimpi, tapi ini sebuah hal yang dimana visi itu kan saya katakan berulang-ulang kepada kita, visi itu lahir dari adanya beban kita yang Tuhan taruh dalam hidup kita, sehingga itu membuat kita di bawah pimpinan Tuhan diarahkan untuk membuat langkah-langkahnya. Atau seorang pelajar yang mungkin dia menginginkan sesuatu yang jauh lebih baik, dia membuat langkah visinya itu misalnya ingin menjadi siswa yang bertumbuh di dalam firman ya, dan bertumbuh dalam kecerdasan dan bisa menjadi penolong bagi yang lain atau menjadi berkat bagi yang lain. Ya, mulai memikirkan langkah-langkah apa yang dibuatnya. Nah, jadi kita sebagai orang yang percaya, yang memang Tuhan sendiri yang memberikan visi yang jelas. Satu contoh kita lihat bagaimana Abraham mendapatkan visi dari Tuhan supaya pergi ke tanah Kanaan, walaupun dia tidak tahu, dia nggak tahu daerah itu, tetapi karena Tuhan yang memerintahkannya, visinya jelas. Kalau engkau pergi meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan orang tuanya, sanak familinya, keluarganya, dan pergi ke tanah yang Tuhan berikan kepada dia atau yang Tuhan janjikan kepada dia. Itu arah daerah yang Tuhan janjikan kepada dia. Maka dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi berkat, engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan membuat nama besar, dan aku akan memberkati engkau. Barang siapa mengutuk engkau, aku akan kutuki. Barang siapa memberkati engkau, akan aku berkati. Dan barang olehmu semua penduduk di bumi menjadi berkat. Jadi melalui ini dia, Alkitab katakan pasal 12 ayat angka
keempat, dia taat. Dia taat melakukannya, dia melangkah. Nah, dia langkahkan kakinya. Ya. Jadi sama dengan apa? Ketika dalam ketakutannya si Yakub, dia melihat malaikat Allah turun naik. Jadi kalau engkau selamatkan aku, nanti aku akan mendirikan mesbah Tuhan di tempat ini. Jadi artinya bahwa Tuhan mau memberikan kita sesuatu untuk kita lakukan. Nah, jadi sehingga apapun yang kita lakukan itu akan berdampak dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kadangkala dalam membuat visi misi kita misinya terlalu banyak, ya. Saya katakan jangan terlalu banyak, 3, 4, dan itu supaya mudah diingat. Nah, visinya yang mudah diingat, ya, dan hal yang bisa orang lain baca sekilas akan mengerti. Jadi cara membuat visi dan misi pemimpin gereja, atau cara membuat visi dan misi anak-anak muda dan lain sebagainya. Cuma ini saya atau para remaja, ini saya memberikan gambaran kepada para pemimpin gereja. Jadi kita tentu memulainya, yang pertama itu ini cara membuat visi misi pemimpin gereja. Ya, tentu ya, kalau pemimpin misi dan pemimpin gereja itu harus sekarang ini kan sekolah-sekolah harus ada visi misi, nggak bisa sekolah nggak ada visi misinya, atau perguruan tinggi, hal apa yang akan dicapai ke depan oleh sekolah itu, dan apa yang diharapkan untuk mahasiswa atau pelajar-pelajar di SMK kah atau di manakah. Itu pentingnya visi misi itu. Nah, visi seperti saya katakan tadi adalah gambaran jelas. Dia tahu saat ini dia berada di mana, dia tahu mau kemana, dia tahu caranya ke sana, ya. Jadi begitu. Demikian juga visi itu ada cara membuat visi, ya. Jadi cara membuat visi dan misi pemimpin gereja, yang pertama adalah mulai dari panggilan Tuhan, bukan dari program, ya. Yang pertama itu mulai dari panggilan Tuhan, bukan dari program. Jadi artinya bahwa betul-betul Tuhan menaruhkan, kan seperti saya katakan tadi, ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ada sesuatu yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Misalnya, Anda melihat jemaat tidak mau bertumbuh, tidak masa bodoh dan lain-lain. Dan Anda minta dari Tuhan, aku rindu melihat jemaat ini, Tuhan, untuk bisa bertumbuh. Apa yang akan aku lakukan? Hal apa yang Kau berikan kepadaku supaya aku bisa membawa jemaat ini bertumbuh dalam Engkau, dan mereka bukan lagi menjadi penonton tapi pemain. Nah, gitu. Jadi kalau itu dari Tuhan, beban itu dari Tuhan, Tuhan akan menaruhkan kata-kata yang Anda akan kerjakan kemudian, dan dengan itu Anda akan membuat sesuatu. Contoh, kita lihat Nehemia ketika dia mendengar tembok Yerusalem rusak. Dia apa yang dilakukan? Dia nangis di hadapan Tuhan. Dan setelah dia nangis, dan ketika dia melayani raja, ini orang nggak pernah seperti ini, kenapa kau begini? Ya, setelah dia berdoa dan berpuasa tentunya, ya. Setelah dia menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Tapi kesedihan hatinya, karena kerinduannya bagaimana dia bisa membangun tembok Yerusalem itu kembali yang sudah hancur itu. Nah, itu. Jadi dari situ dia menggumulinya, mendoakan. Jadi kalau itu karena kehancuran, bebannya bagaimana saya bisa memperbaiki tembok Yerusalem itu menjadi terbangun kembali keliling. Itu dia tentu bukan sesuatu yang mudah itu. Ya, tapi dia punya visi. Dan kemudian dia gumuli, dan pada akhirnya raja pun menolong dia, ya.
Yang kedua, ya. Yang kedua, dia harus tahu visi itu apa sih gitu. Jadi tadi yang mulai dari panggilan Tuhan, lalu Tuhan taruh dalam hatinya sesuatu yang menggerakkan dia, yang memotivasi dia, yang membakar hatinya, yang menyalakan hatinya supaya situasi itu berubah, ya. Dari keadaan yang tidak menyenangkan menjadi keadaan menyenangkan, dari keadaan rusak menjadi baik kembali. Kira-kira apa yang akan Tuhan taruh dalam kehidupan saya? Nah, pelajar-pelajar misalnya, saya ulang lagi, pelajar-pelajar, ya Tuhan, aku ingin bisa cerdas ini supaya aku bisa memuliakan Engkau. Dengan kecerdasanku, aku akan pakai memuliakan Tuhan. Ya, gitu kira-kira ya. Atau membangun diri untuk menjadi terang dan berkat. Ya. Dan di situ diujantakan bagaimana supaya menjadi terang, bagaimana menjadi berkat, kan gitu ya. Nah, jadi dia tahu bahwa itu adalah gambaran masa depan yang akan diambil, yang akan diraih. Sama seperti Nehemia, dia ingin melihat tembok Yerusalem itu kembali terbangun dengan baik, sehingga tidak mudah dimasuki lawan-lawan, ya, atau orang-orang tidak sembarangan. Seperti ini, siapa saja boleh masuk ini, ya, siapa saja. Di sana itu tidak ada pagar, itu seperti ya, kan kosong ini. Jadi siapa saja bisa masuk ini, ya. Jadi karena ini tidak punya pagar. Ya, kalau tidak punya pagar, kadang-kala menyusahkan, banyak malingnya. Jadi salah satu rumah ini pindah ke tempat yang lain itu karena sering kali kemalingan. Ya, saya bersyukur rumah saya tidak, tapi minyak saya, Coca-Cola, apa macam-macam, ya, itu. Ya. Tapi ya begitu, tanpa pagar. Kami juga nggak ada pagar di sana itu gitu. Ya, apalagi Coca-Cola kan mensyaratkan tidak bisa memasukkan itu ke dalam, makanya dia taruh di luar dan orang mengambilnya, ya, dengan caranya sendiri. Makanya kita kembalikan dia. Nah, jadi visi itu akan membawa kita pergi kemana, ya. Ya, misalnya berdasarkan Nehemia membawa dia pergi membangun memperbaiki tembok Yerusalem supaya bagus kembali. Jadi harus spesifik membayangkan dan menggerakkan, ya. Jadi dia harus begini. Jadi rumusnya adalah melihat siapa, ya. Misalnya ini, atau mengharapkan siapa, melihat siapa. Jadi kalau misalnya saya buat gini, melihat, ini karena gereja Pantekosta melihat, saya mau buat untuk pemuda misalnya, melihat pemuda gereja Pantekosta, ya, atau bisa juga melihat jemaat bertumbuh dewasa, bertumbuh dalam firman Allah dan lain sebagainya. Dan menjadi apa? Apa yang menjadi apa sih kita harapkan, ya? Jadi dari melihat siapa ini, siapa yang akan kita harapkan. Kalau saya ingin menjadi, ya, apa? Menjadi pemimpin yang baik misalnya, atau ini melihat, jadi melihat siapa. Kita kalau melihat siapa, kalau katakan melihat saya, mau menjadi apa kamu? Ya, itu pertanyaannya, mau menjadi apa? Oh, menjadi ini, ya, menjadi ini gitu. Atau kalau di sini menjadi murid Kristus, karena tadi pemuda sudah saya pilih menjadi apa? Menjadi murid Kristus. Terus bagi, saya sambung, menjadi murid Kristus. Bagi Kristus, sebenarnya kan menjadi murid bagi Kristus, tapi kita singkat menjadi murid Kristus.
melalui cara apa? Ya, melalui cara apa kita bisa menjadi murid Kristus, ya. Jadi caranya yaitu menjadi murid Kristus yang berbuah, yang mungkin berdampak, berbuah, berdampak kepada yang lain. Jadi melihat siapa pemuda GP, ya, menjadi apa, kita harapkan kalau engkau menjadi siswa yang pintar. Jadi melalui cara apa? Ya dengan cara kita ya menunjukkan sesuatu yang bisa kepintaran itu dilihat, dirasakan oleh dirimu dan oleh orang lain. Jadi yang jelas jangan buat begini, satu contoh. Visi menjadi gereja yang besar dan diberkati. Baik. Tapi kalau membuat visi adalah, jadi kalau visi itu, kenapa ini tidak baik? Karena menjadi gereja yang besar. Gereja itu kan kita. Masa kita menjadi besar? Atau gedungnya kayak yang mau diharapkan. Jadi samar-samar. Visi melihat pemuda GP misalnya menjadi murid Kristus yang berdampak, berbuah, dan bisa aja mengutus atau menjadi penginjil, kan gitu, menginjili bisa. Jadi artinya di situ dalam visi misi itu kan yang kita lakukan adalah kata kerja yang didukung dengan kata kerja, ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah misi. Ya, misi harus jalan menuju visi, ya. Misi itu adalah jalan menuju visi atau cara mencapai visi dan lain sebagainya yang serupa dengan itu. Jadi saya tadi katakan ya poinnya itu paling banyak 3-4 supaya apa? Mudah diingat. Anda bisa menerangkannya dengan baik dan Anda bisa melakukannya dengan baik. Ya, lalu dikatakan ini kebetulan saya membuat 3 hal, ya. 3 hal, ya. Rumus yang apa? Menginjil, memuridkan, mengutus. Menginjil, memuridkan, mengutus. Jadi misinya itu menginjil, memuridkan, mengutus. Jadi kalau Anda tinggal nulis menginjil, memuridkan, mengutus, ya. Jadi artinya Anda di sini bisa Anda terangkan mengapa harus Anda menginjil, ya. Ada alasannya supaya kita juga tidak hanya mementingkan diri kita, keselamatan bagi diri kita. Yang kedua, memuridkan, ya. Memuridkan itu bisa lewat komunitas, bisa kelompok bertemu bersama dan lain sebagainya. Mengutus, yang jelas mengutus itu adalah di dunia Anda. Artinya kalau Anda remaja, ya hubungi saja para rekan-rekan Anda, ya di mana Anda, atau dengan kata lain di duniamu, ya, di duniamu atau di pertemananmu, di kampusmu, di sekolahmu, ya. Nah, di situ artinya kamu bisa menjadi berkat di situ. Kamu harus menjadi surat yang terbuka di situ. Kau diutus di situ oleh Tuhan. Sadari kau diutus di situ oleh Tuhan. Jadi kalau kau diutus di situ oleh Tuhan, perilakumu, perkataanmu, perbuatanmu, tindakanmu haruslah mencerminkan Kristus. Jangan mencerminkan kejahatan, jangan mencerminkan dunia, tapi harus mencerminkan Tuhan dalam kehidupanmu. Sehingga
hal yang baik akan terjadi dalam kehidupanmu. Yang ketiga, nah itu tadi yang ketiga, ya. Yang ketiga, menginjil, memuridkan, mengutus. Yang keempat, tes. Ini perlu dites pertanyaan ini gitu ya. Perlu kita tes apakah ini sesuai dengan firman Allah. Apakah visi yang diberikan Tuhan ini selaras dengan firman Allah. Kita harus cek itu, selaraskah dengan firman Allah. Apakah engkau mau pakai misalnya remaja yang mau wow untuk menjadi cerdas supaya saya sombong. Kan tentu tidak sesuai dengan firman Allah. Supaya saya dikagumi oleh orang banyak. Enggak, itu supaya saya dipuji-puji, tidak, ya. Jadi menjadi orang yang pintar supaya saya dipuji-puji, tidak. Nah, itu tidak sesuai dengan firman Allah. Jelas di sini berarti ketika Anda orang-orang percaya, anak-anak membaca, disebut menginjil, memuridkan, mengutus, ya. Mereka sudah tahu karena sudah sering mereka dengar, mereka akan cepat mengerti, ya. Karena 3 poin saja, menginjil, terus kemudian memuridkan, mengutus, menginjil, memuridkan, mengutus. Jadi kalau dia lakukan itu secara baik, maka akan bisa terjadi, ya. Dan yang terakhir, bisa diukur, ya. Bisa diukur. Jadi bagaimana cara? Apakah kita maju atau tidak dalam 6 bulan, 1 tahun kah? Kita ukurnya itu 1 tahun, 6 bulan atau 1 tahun. Jadi dalam 6 bulan ini, apakah misalnya seperti tadi menjadi pemuda yang radikal, yang siap yang menjadi, coba saya lihat dulu menjadi pemuda melihat generasi muda menjadi murid Kristus yang radikal, berakal dalam firman Tuhan, dan mengutus murid lain di kampus, di sekolah, di tempat pekerjaan, dan lingkungan. Jadi itu, jadi dia artinya bahwa dia harus bisa diukur. Bagaimana mengukur kalau menginjil, ya, dari 6 bulan, siapa-siapa saja yang terlibat di dalam pelayanan itu? Apakah bertambah atau justru sebaliknya? Ataukah ada orang yang bergairah mempengaruhi teman-temannya dalam perbuatannya, dalam apanya, dia semakin bertumbuh di situ, ya, untuk menginjil, dan melalui perbuatannya. Ya, dia tadinya mungkin yang tadinya tidak bertanggung jawab, sekarang dia menjadi bertanggung jawab. Tadinya dia tidak mau menolong, cuek, masa bodoh, dia tidak lagi seperti itu. Nah, yang kedua menginjil Yang kedua memuridkan. Bagaimana kita bisa lihat apakah ketika kita membuat kelompok kecil, apakah dia semakin dalam berhubungan dengan Tuhan, apakah semakin terlibat dia untuk pelayanan dan lain sebagainya. Kita bisa melihat pertumbuhan mereka. Kita bisa melihat keaktifan mereka, ya. Semakin cinta, semakin dalam. Dan karena apa? Orang yang dimuridkan itu kan harus, namanya murid, dia harus rela belajar, harus rela konsisten membangun kebersamaan, ya. Dan yang terakhir itu adalah mengutus. Setelah dia dimenangkan, tadi kan setelah dia dipakai menginjil, lalu diajak bertumbuh bersama, lalu kemudian yang ketiga mengutus. Dia sudah dimenangkan dari penginjilan. Misalnya dia sudah dimenangkan dari penginjilan. Misalnya saya membawa orang pada Kristus, terus kemudian kita layani dia, kita ajar dia bagaimana untuk menerima Yesus dan lain sebagainya. Kemudian dia bertumbuh
mau menjadi murid, kita muridkan dia. Ya, muridkan dia semakin bertumbuh, semakin cinta Tuhan, semakin dalam persekutuan, semakin penuh dengan taat dan terlibat pelayanan. Lalu kemudian dia dikerahkan ya untuk diutus supaya dia juga menjadi berkat bagi yang lain. Jadi ingat kalau punya visi itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Itu bagaikan api yang menyala, yang tetapi perlu ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya itu ya misi itu tadi. Ya, kalau bagaikan saya akan mengatakan ini, kalau iman itu sebagai bagaikan bahan bakar yang untuk menghidupkan iman kita harus punya persekutuan dengan Tuhan, kita harus bertumbuh dalam firman, dalam penyembahan kita, supaya iman kita lebih kuat memperkatakan firman Allah. Dan Bapak tentu nggak lupa itu ya, percaya terus kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, sehingga kita semakin bergairah. Makanya saya katakan sejak saya percaya 1 Maret 1987 lahir baru dalam Dia, saya sampai hari ini saya secara pribadi itu 1 kali ke dokter. Tapi waktu COVID saya juga pernah ke dokter. Itu karena dorongan dari bapak saya. Bapak saya itu dulu Pak Presiden Jokowi. Karena waktu itu musim itu kan enggak bayar. Saya situ kan enggak bayar. Kita malah dihimbau untuk datang kan gitu. Jadi di situ enggak bayar. Jadi saya hanya 1 kali bayar di dokter, itu 25.000 ya. Karena bukan karena saya sebenarnya risih juga hati saya, tapi ya ini demi kebaikan juga ya. Dan saya bersyukur, sebenarnya saya tidak ada kena pengaruh dengan penyakit itu ya. Ya. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada memang ada demam, tapi tidak berdampak gitu. Tapi saya mau katakan, kita sebagai orang yang percaya teruslah berdiri di atas kebenaran. Dan ketika engkau berdiri di atas kebenaran, Anda harus punya visi misi dalam hidup Anda. Setidak-tidaknya engkau sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai remaja, apalagi engkau mau menginginkan sebagai pemimpin, sudah seharusnya Anda belajar membuat visi. Anda boleh bertanya, kalau Anda nanti Anda boleh bertanya bagaimana, saya di kolom komentar Anda berikan sesuatu settingan, maka saya akan menjawabnya. Selama saya bisa menjawab, saya akan jawab ya. Kalau tidak, yang jelas pasti saya jawab. Yang jelas pasti saya jawab. Selama itu pertanyaan Anda mengenai apa yang saya paparkan. Mungkin Anda kurang mengerti apa yang dimaksud melihat itu apa. Keinginan Anda melihat orang, keinginan Anda untuk orang bertumbuh, keinginan Anda misalnya seperti itu. Mungkin Anda kata-kata yang tidak Anda mengerti, segera tuliskan di kolom komentar. Dan saya siap untuk menolong Anda sehingga Anda bisa membuat visi misi Anda yang bisa menggerakkan hati Anda menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih. Biar kami, walaupun kami sudah tua mungkin, karena audiens kami ini rata-rata 45 ke atas. Ada yang 45, ada 45 sampai 55, 55 sampai 65, 65 sampai seterusnya. Dan juga ada hanya sekian persen orang-orang muda. Dan kami hanya berdoa kepada Tuhan supaya mereka semuanya, khususnya apalagi orang-orang muda, mereka membuat diri mereka bergairah karena ada visi yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Kami sudah melihat orang-orang muda yang tidak punya visi dalam hidup mereka. Mereka serampangan, mereka tidak punya arah, dan pada akhirnya mereka terhilang. Tapi mereka-mereka yang punya visi, kami melihat mereka punya semangat, punya daya juang yang tinggi. Karena apa?
Karena Tuhan akan terus menyalakan api itu dan terus akan menolong untuk terus menghidupkan api iman mereka, api visi mereka, sehingga mereka tidak akan kehilangan arah. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, hancurkan dengan kuasa. Dan juga kami perintahkan dan hal-hal yang mereka alami, masalah yang mereka alami dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Mari engkau datang kepada mereka, menyelesaikan masalah mereka dan menolong mereka. Kalaupun masalah itu atas izin Tuhan, kami percaya engkau akan menolong mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan. Mantap, mantap, mantap.